Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari, kelas 5B Manajemen, dan saya kali ini menjelaskan tema 5 yang berdasarkan komponen sistem informasi, arsitektur sistem informasi, dan bisnis proses. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dibuat untuk memperoleh dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi terdiri atas beberapa komponen, yaitu seperti gambar ya, komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi, basis data, dan orang. Atau perangkat keras. Hardware adalah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Sedangkan software atau perangkat lunak. Software adalah data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik tersebut dapat berupa program atau instruksi untuk komputer menjalankan suatu perintah. Prosedur. Prosedur adalah pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Brainword atau orang. Orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan pengeluaran sistem informasi. Basis data atau database. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Jaringan informasi dan komunikasi data. Jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya, komunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Sistem informasi kan diklarifikasi dalam 3 kelompok menurut Korenkek 1992, yaitu sistem informasi pribadi, seperti gambar di situ kan perangkat keras, basis data, sama perangkat. Itu dihubungkan dengan terus orang, prosedur. Kedua, sistem informasi grup kerja atau workgroup information system. Bertanya dari orang ke orang. Sistem informasi perusahaan atau enterprise information system. Model sistem informasi perusahaan. Ya, seperti gambar di samping ya, seperti itu. Arsitektur informasi. Arsitektur informasi juga disebut sebagai arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur informasi adalah gambaran atau kebutuhan atau rencana-rencana teknologi informasi yang berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru atau blueprint untuk arahan di masa depan. Tujuan dari arsitektur informasi adalah agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategi organisasi. Arsitektur informasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tersentralisasi, 2 desentralisasi, 3 klien atau server. Ini arsitektur tersentralisasi ya, seperti gambar ya. Arsitektur tersentralisasi adalah arsitektur informasi yang menjadi inframen sebagai pemeran utama. Inframen komputer berukuran relatif besar yang ditujukan untuk
menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi adalah konsep dari pemrosesan data tersebar yang mana sistem pemrosesan datanya terdistribusi atau bisa disebut sebagai komputasi tersebar. Pada arsitektur informasi jenis ini, setiap komputer mampu melakukan pemrosesan data secara mandiri, karena dari satu komputer ke komputer lain saling terhubung oleh sebuah sarana komunikasi, sehingga dapat saling berinteraksi dalam pertukaran data. Keuntungan menggunakan arsitektur desentralisasi adalah penghematan biaya terhadap pengeluaran biaya, peningkatan kepuasan pemakaian, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah, dan kekurangannya adalah memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras, memubajiran dalam tugas, standarisasi tidak tercapai. Arsitektur klien atau server. Pada arsitektur informasi ini, klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Keuntungan arsitektur klien atau server. Jika sebuah mesin macet, bisnis tetap berjalan. Sistem memberikan kekuatan dalam melaksanakan suatu tugas tanpa memonopoli sumber-sumber daya. Pemakai bekerja secara lokal dengan memberikan kekuatan yang lebih untuk biaya yang kecil. Sistem menawarkan keluasan untuk melakukan pembelian pada hal-hal atau untuk meningkatkan keuntungan. Anda bisa memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan dari berbagai vendor. Sangatlah mudah untuk memperbarui sistem Anda saat kebutuhan Anda berubah. Anda dapat mencabut dan mencocokkan platform komputer yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan pemakai. Sekian dan terima kasih. Di sini ada ya. Ya, saya ingin bertanya. Nama saya Kulandari. Tolong Ya. jelaskan menurut Anda komponen manakah yang paling penting dalam sebuah sistem informasi? Berikan alasannya. Oh iya. Di sini kan sistem informasi kan perangkatnya kan ada 6 ya. Itu menurut saya itu komponen yang paling penting dalam sebuah sistem informasi itu adalah komponen hardware. Karena tanpa adanya hardware, kemungkinan sistem informasi tidak akan berjalan dengan lancar. Kan hardware juga diartikan sebagai komputer yang seiring berkembangnya zaman bisa berbentuk seperti smartphone, terus dengan adanya ini kan pengumpulan data itu serta penyebaran informasi kan semakin cepat dan kuat gitu. Oh Gimana? iya, terima kasih sudah jelas. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Denny Andriana ingin bertanya, tadi ada poin yang belum dijelaskan tentang kekurangannya arsitektur tersentralisasi. Oh, ya
kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan. Iya. Kelebihannya dari sistem arsitektur tersentralisasi itu lebih aman. Terus biaya pemeliharaannya itu murah. Terus lebih mudah membuat perencanaan strategis. Terus lebih mudah melakukan penelitian. Ya, sedangkan kerugiannya itu jika ada masalah, maka semua akan terkena dampaknya atau kurang fleksibel gitu. Terus sistem yang secara global, tidak spesifik sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih sudah dijawab, Mbak. Ya, ada Mbak Dia. Iya, pertanyaan dari Mbak Dea Rizkita. Iya. Menurut pendapat Anda, apa kekurangan dari pertanyaan dari Mbak Dea Rizkita disampaikan lewat grup WhatsApp? Mungkin bisa dijawab. Oh ya, kalau menurut pendapat saya ya, keuntungan dari arsitektur kain atau servant yaitu mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Kan ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, kemudian server akan menanggapinya dengan memberikan data yang diminta. Jika sebuah mesin macet, bisnis tetap berjalan. Baru sangat mudah untuk memperbarui sistem gitu. Gimana, Mbak? Berhubung orangnya tidak ada ya. Terima kasih atas jawabannya. Nanti bisa disampaikan mungkin lewat grup WhatsApp jawabannya. Oh iya. Atau kalau jadi videonya bisa dilihat nanti jawabannya sama Mbak Dea. Ini sudah atau gimana pertanyaannya? Sudah, Mbak. Ya udah, kalau sudah saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.